Inang dan Eda semua, mari kita sebelum firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah penyertaan Tuhan sehingga dari pagi hingga sore hari ini, di mana kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah Komisi Ina. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan untuk dapat bersekutu memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan pimpin hati kami agar kami terbiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga pimpin hamba menyampaikan firman kiranya Tuhan dengan kehendak Tuhan dan menjadi visi misi Tuhan bagi kami dan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Emang Inang, bentar saya ya. Sudah terlihat ya Inang? Eda semua? Sudah terlihat kan? Sudah ya? Oke. Shalom, kita Enang dan Eda, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah Zoom Ina GPKB Menteng sore ini. Langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Boleh bacakan? Pada jemaat di Smyrna. Pada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pembacaan firman Tuhan. Khotbah atau firman Tuhan kita kali ini yang terambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai ke 9 ini sebetulnya sudah jadwal khotbahnya tuh waktu awalnya saya awal bulan ini ya, cuman kebetulan memang karena kemarin kita ada jadwal khotbah dari luar sehingga dijadwalkan sekarang. Nah, jemaat Smyrna ini adalah salah satu dari 7 jemaat yang dibuatkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Jemaat Smyrna ini mereka mengalami sebuah pergumulan ya yang harus mereka hadapi dalam perkembangan jemaat mereka saat itu. Karena itu mari kita sama-sama belajar dari jemaat Smyrna tentang bagaimana apa yang harus kita bisa contoh dalam kehidupan mereka. Jemaat Smyrna ini sama seperti pelajaran tentang yang lalu pernah saya bawakan tentang jemaat Efesus. Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Saat Yohanes yang saat itu sedang dalam pembuangan di Pulau Patmos juga ya pada masa Kaisar Domitianus berkuasa di tahun 95. Dari latar belakangnya pada ayat yang ke-8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Sebentar saya mau pilih dulu ya, ada suara yang boleh dikecilin itunya Inang kalau yang masih
Ada suara? Boleh ya? Sudah ya? Oke. Baik. Pada ayat yang ke-8 ini diawali dengan alamat surat kepada masing-masing jemaat yang dituju di sini ya. Yang di sini adalah jemaat Smyrna. Yang dikatakan juga di sini seperti yang lalu adalah malak, masih diulangi lagi di sini kata malaikat yang artinya malak, yaitu utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan yang dimaksud di sini adalah pemimpin atau gembala jemaat di kota Smyrna yang pada saat itu adalah Polikarpus. Nah, Smyrna ini adalah kota pelabuhan yang strategis. Kota Smyrna ini adalah kota pelabuhan yang strategis dalam dunia modern. Kota ini kita kenal dalam kota adalah kota Izmir yang terletak di Turki ya. Ya, kota Smyrna juga adalah kota yang kaya, kota yang terletak di pinggiran laut sehingga merangsang perdagangan dan perniagaan pada saat itu. Kota Smyrna ini adalah kota yang hebat pada saat itu. Secara politik, ya, kota Smyrna ini sangat berkaitan erat dengan Romawi karena merupakan sekutu. Mereka adalah kota yang sekutu yang setia kepada pemimpin saat itu adalah pemerintahan saat itu adalah pemimpin Romawi, dan mereka selalu menjalin kerjasama yang baik dengan Romawi. Secara latar belakang budaya, tentunya di sini yang menguasai budaya adalah budaya Yunani, karena pada saat itu budaya Yunani seperti kita kenal, kita tahu pada abad ke-1, walaupun pemerintahan saat itu dikuasai lebih banyak oleh pemerintahan Romawi, tapi secara budaya masih melekat budaya Yunani. Karena saat sebelumnya, sebelum pemerintahan Romawi berkuasa, di situ berkuasa di seluruh dunia bahkan adalah Raja Alexander Agung, yaitu Kaisar Makedonia, yaitu Yunani ya. Secara latar belakang agama, kota Smyrna menganut politeisme. Ya, politeisme yang menyembah banyak dewa Yunani. Dan secara agama, mereka juga berkewajiban menyembah dewa-dewa saat itu. Dewa-dewa seperti dewa Zeus ya, yang adalah dewa tertinggi, dan dewa Cibelo pada saat itu adalah dewa kesuburan, ada dewa Apollo yang adalah dewa musik atau dewa penyair, dan ada dewa Aphrodite yaitu dewa kecantikan. Dan di kota ini juga terletak stadion olahraga yang besar yang terdapat patung Apollo di dalamnya. Dan secara agama mereka yang tadi saya bilang berkewajiban menyembah kaisar, karena kepercayaan mereka kaisar adalah Tuhan. Setiap 1 tahun sekali mereka membakar dupa untuk kaisar, karena hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa jemaat Smyrna mengalami penderitaan. Di ayat yang pertama dikatakan, inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Artinya ini adalah surat dari yang awal dan yang akhir. Berarti sumber surat ini adalah, pemberi surat ini adalah yang awal dan yang akhir, yang kita kenal juga Alpha dan Omega, sering kita dengar istilah itu. Itu mencirikan bahwa itu adalah pribadi Kristus, ya, pribadi Kristus sendiri. Bila kita lihat di aplikasi HP, kita lihat di ayat ini, di Wahyu yang kedua, ayat yang dibanyakan pasal-pasal kedua pada jemaat-jemaat ini, lebih banyak tulisannya merah. Itu artinya perkataan Yesus secara langsung. Jadi ayat di sini adalah perkataan Yesus secara langsung. Dan kita juga sering melihat tulisan-tulisan merah di aplikasi HP juga, di kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, artinya itu kutipan langsung dari perkataan Yesus, yang langsung dari perkataan Yesus. Walaupun semua bagian Alkitab kita adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang diinspirasikan atau diilhami
melalui para penulis Alkitab. Lalu kita kembali ke ayat ini. Ayat ini dikatakan juga yang telah mati dan hidup kembali. Artinya bahwa pemberi surat ini juga telah mengalami mati dan hidup kembali. Yaitu Yesus Kristus sendiri yang dia telah mati dan hidup kembali. Ini semacam kekuatan atau penghiburan untuk jemaat Smyrna. Karena saat itu jemaat Smyrna mengalami pergumulan yang luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang hebat dalam kehidupan mereka bergereja saat itu. Tuhan Yesus ingin memberitahu bahwa dia sendiri sebagai Tuhan juga telah mengalami penderitaan dan mengalami kematian, tetapi dia hidup kembali. Jadi ini adalah suatu kekuatan, suatu penghiburan yang diberikan oleh Yesus kepada melalui perantara Yohanes untuk jemaat Smyrna. Dan jemaat Smyrna ini adalah juga salah satu jemaat yang tidak mendapat kritikan dari Tuhan. Ya, mereka tidak mendapat kritikan dari Tuhan. Nah, jemaat Smyrna ini juga dikenal karena kesalehan mereka. Tuhan memberi pujian kepada jemaat Smyrna. Lalu pada ayat yang 9 dikatakan juga dikatakan Tuhan tahu. Dikatakan di sini saya bacakan sebentar pada ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Di sini kan ada kata tahu. Nah, apa artinya Tuhan tahu di sini? Artinya Tuhan memahami, Tuhan mengerti, Tuhan melihat segala pergumulan mereka, segala penderitaan mereka. Tuhan juga mau memberi penghiburan, dan Tuhan memberi pujian dan janji kepada mereka di bagian nanti pada ayat-ayat selanjutnya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kota Smyrna dan yang apa yang dikatakan Tuhan tahu dari jemaat Smyrna ini? Nah, yang pertama adalah boleh kita renungkan adalah yang pertama, di sini dikatakan Allah tahu kesusahanmu. Nah, dari ayat yang ke-9 dikatakan aku tahu segala kesusahanmu, aku dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang Tuhan tahu yang pertama di sini adalah Tuhan tahu kesusahanmu. Kata yang dipakai adalah klipsis di sini. Kata ini sama dengan kata yang dipakai dengan tribulasi. Sebuah tribulasi juga yang dipakai dalam Alkitab adalah klipsis, artinya ditekan, artinya kesusahan, zaman kesusahan. Kalau kita tahu mungkin Inang dan Eda sudah pernah mendengar kata tribulasi. Tribulasi itu kan nanti adalah suatu zaman kesusahan di mana kita jemaat-jemaat mungkin sudah diangkat. Tapi di situ ada zaman kesusahan di mana 7 tahun antikris akan berkuasa di dunia ini, dan itu Tuhan izinkan juga untuk tujuan untuk orang-orang di akhir zaman nanti ya. Nah, selanjutnya jemaat Smyrna ini ya dikatakan tadi ditekan. Karena kenapa mereka ditekan? Karena mereka tidak menyembah kaisar atau patung kaisar pada saat itu. Mereka tidak mau menyembah patung-patung berhala pada saat itu. Di mana juga saat itu terjadi martir yang dialami Polikarpus yang dipancung dan dibakar. Polikarpus yang tadi saya sudah sebutkan adalah uskup kota Smyrna. Polikarpus adalah merupakan murid langsung dari Yohanes. Menurut kisahnya saat itu Polikarpus itu waktu dia juga mau dihukum, dia tuh dibujuk juga sama gubernur Romawi, tapi dengan satu syarat, bahwa Polikarpus harus bersumpah, dan dikatakan gubernur itu, angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu, hujatlah Kristus. Nah, tetapi Polikarpus menolak hal itu, sehingga Polikarpus dibakar hidup-hidup lalu dipenggal. Menurut ceritanya, menurut kisahnya, darah yang keluar dari tikaman yang dialami Polikarpus ini memadamkan api, dan api yang membakarnya itu. Jadi darahnya itu memadamkan api yang membakar dirinya. Nah, itulah salah satu peristiwa martir yang ada di dalam Alkitab ya. Saat ini kita juga
banyak melihat fenomena di luar sana di kehidupan kekristenan bahwa banyak sering terjadi orang Kristen dipaksa untuk meninggalkan iman Kristen demi sebuah jabatan atau materi seperti yang dialami oleh Polikarpus di sini. Walaupun pada akhirnya dia setia, tapi banyak fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang ini di luar sana, banyak orang untuk dipaksa untuk meninggalkan imannya, asal dia meninggal imannya dia bisa naik jabatan, tapi bila tidak dituruti maka tidak naik jabatan atau bahkan akan turun jabatan. Tapi itulah harga yang harus kita bayar bila kita menjadi pengikut Kristus yang setia ya. Dari sini kita bisa belajar dan termotivasi bagi diri kita bahwa kita harus bertahan dalam iman kita dalam setiap atau segala pergumulan kita, karena kita tahu bahwa Allah tahu kesusahan kita, dan Allah juga yang seperti dijanjikannya, Allah juga sumber penghiburan kita. Lalu yang kedua, disebutkan di sini, aku tahu segala kesusahanmu. Jadi selain Tuhan tahu kesusahanmu, di sini juga disebutkan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi selain Tuhan tahu kesusahan, Tuhan juga tahu kemiskinanmu. Nah, dalam bahasa Yunani Alkitab ada beberapa jenis kata miskin yang digunakan, yaitu penes, penikros, dan tokos ya. Yang digunakan dalam ayat yang di sini, yang di Wahyu ini adalah petokos. Kalau penikros itu menunjuk kepada miskin yang masih mempunyai sedikit uang, seperti pada kisah janda miskin yang memberikan uang peser pada Lukas 21 ayat yang kedua. Tetapi kata miskin yang dipakai di sini sama seperti kata miskin yang dipakai dalam Matius 5 ayat yang ketiga, seperti firman Tuhan kita minggu lalu ya. Yang kata yang dipakai adalah petokos. Jadi dari pangkal kata bahasa Yunani petokoi ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah poor. Artinya yaitu sebuah keadaan miskin yang sebenar-benarnya miskin, keadaan melarat, kekurangan, dan hidupnya harus bergantung bantuan orang lain. Dan miskin yang ini artinya tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Pada pasal yang kedua ayat 9 ini mau melukiskan kehidupan jemaat Smyrna yang sangat miris. Mereka tidak mempunyai harta dan hak mereka di situ tidak ada. Mereka sangat miskin, rumah mereka dirampas. Sehingga bila kita hubungkan dengan Matius 5 ayat ketiga, keadaan kemiskinan mereka itu membuat mereka mengalami, kalau kita bisa boleh mereview sekilas tentang Matius 3, keadaan miskin di sini yang dimaksud adalah kemiskinan yang membuat mereka mengalami kasih Kristus karena kemiskinan mereka. Kalau sekilas saya mau boleh membahas dari Matius 5 ayat ketiga, yang dari minggu lalu, miskin yang dimaksud adalah boleh saya sebutkan dalam kitab NIV, kata miskin, Alkitab NIV, kata miskin yang dipakai adalah blessed are the poor in the spirit. Artinya berbahagialah orang yang miskin secara roh. Jadi artinya miskin adalah suatu keadaan yang miskin secara roh atau rohani. Suatu kemiskinan rohani di mana kita dikosongkan agar dapat diisi oleh Yesus Kristus. Karena itu seseorang harus dulu mengalami kemiskinan secara rohani, secara spiritual, sehingga secara rohani dia kekurangan dan mengalami kekosongan agar dirinya siap diisi oleh anugerah Tuhan. Hal ini kalau saya lihat ya, kalau saya baca penafsiran ini, hal ini berhubungan dengan ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali atau hidup baru, yang kosong dan siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang miskin secara rohani, lawan kata dari kata sombong rohani. Mereka yang sudah menyadari
kemiskinan dirinya di dalam hal-hal rohani dan membiarkan Kristus memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan rohani mereka, sehingga mereka menjadi kalau saya lihat di Matius 5 ayat ketiga, mereka menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, tapi ada suatu catatan, kemiskinan bukan berarti bahwa kita bisa bermalas-malasan sehingga kita bisa disebut orang miskin. Orang miskin secara materi untuk bisa disebut yang waktu di Matius itu adalah berbahagia kan, untuk bisa disebut berbahagia, untuk bisa mendapat kerajaan surga, kita sengaja memiskin-miskinkan diri dan kita bermalas-malasan. Tapi sebagai orang percaya kita wajib mengerjakan bagian kita, yaitu untuk tetap berusaha mencukupi kebutuhan kehidupan kita selama di dunia ini. Karena sesuai firman Tuhan dalam Amsal yang 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, miskin di sini artinya adalah keadaan kekurangan, kosong, sehingga kita siap diisi oleh anugerah Allah dalam anaknya Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut berbahagia dan kita mendapatkan warisan kerajaan Allah. Dan kemiskinan yang dialami di jemaat Smyrna di sini bukan hanya kemiskinan secara rohani, tapi miskin yang sebenar-benarnya yang mereka alami, yang harus mereka tanggung dalam kehidupan mereka berjemaat, juga bahkan dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi poinnya di sini adalah Allah tahu kemiskinan kita. Lalu poin yang ketiga, bila kita teruskan di ayat yang ke-9, bisa kita baca di sini ayat yang 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, di sini dikatakan. Lalu di sini adalah selain Allah tahu kesusahanmu, Allah tahu kemiskinanmu, Allah juga tahu fitnah yang mereka alami. Fitnahan yang mereka alami adalah dari orang Yahudi saat itu. Saat itu orang Yahudi yang bukan pengikut Kristus, selain orang-orang, jadi di kota Smyrna ini selain orang Yahudi, selain orang jemaat Smyrna, ada juga orang-orang kafir kan, yang seperti kita tahu mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tapi juga ada orang Yahudi di situ yang merasa hidupnya paling benar, merasa hidupnya paling suci karena mereka memiliki hukum Taurat. Nah, mereka merasa lebih dekat kepada Allah gitu, sehingga boleh melakukan penghakiman kepada jemaat Smyrna di sini, sehingga mereka membuat fitnah-fitnah. Nah, orang Kristen di jemaat Smyrna ini mengalami fitnahan yang sangat luar biasa. Fitnahan yang mereka alami adalah mereka sering dianggap sesat oleh orang Yahudi saat itu yang bukan pengikut Kristus. Nah, mereka difitnah di sini satu ya, mereka dianggap kanibal karena mereka, kita tahu jemaat mula-mula ya, mereka itu melakukan perjamuan kudus. Orang-orang di sana di jemaat di orang-orang di Smyrna ini memfitnah mereka, orang-orang Yahudi ini memfitnah mereka kalau perjamuan kudus itu benar-benar makan tubuh dan makan darah katanya. Itu kan mereka, itu yang mereka alami, mereka difitnah. Mereka tidak tahu konteks yang sebenarnya dari perjamuan kudus. Lalu fitnahan yang kedua yang mereka alami adalah saat mereka jemaat Smyrna itu pada kehidupan mereka jemaat mula-mula itu mereka suka melakukan perjamuan kasih bersama-sama atau makan bersama-sama ya saat itu ya. Lalu mereka di situ karena perjamuan kasih itu, karena mereka makan sama-sama, mereka suka berkumpul bersama-sama ya. Dikatakan bahwa mereka dalam perjamuan kasih itu ada pesta seks atau hura-hura. Nah, di situ mereka difitnah. Nah, fitnahan itu yang membuat mereka suka dilaporkan kepada pemerintahan Romawi saat itu. Lalu berikutnya disebutkan lagi pada ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Orang Yahudi di sini dikatakan atau disebutkan oleh ayat ini, dia adalah jemaat iblis. Karena mereka seolah-olah beribadah. Mereka menonjolkan kesalehan mereka.
mereka disebutkan berdoa berjam-jam. Dan orang Yahudi itu seperti kita tahu bila mereka beribadah, mereka itu suka membentur-benturkan jidatnya itu, membentur-benturkan kepalanya itu ke tembok ya, ke tembok ratapan bila mereka beribadah. Ya, sama seperti ya ya tetangga kita yang di seberang, mereka tuh biar kelihatan rohani, mereka membentur-benturkan jidatnya sehingga ada tanda hitam-hitam di jidatnya mereka itu. Sehingga dengan seperti itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu biar dilihat orang, mereka orang yang paling beribadah. Padahal ibadah mereka itu disebutkan adalah ibadah yang sia-sia bagi Tuhan. Karena di situ tidak ada iman, tidak ada iman yang sebenarnya. Bahkan mereka jadi menjadi suatu kesombongan rohani untuk mereka. Di sini saya akan menceritakan sebuah ilustrasi tentang bulu kemoceng ya. Nah, pada suatu saat ada seorang murid yang meminta maaf kepada gurunya karena fitnah yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Dan gurunya bertanya, apa kamu serius? Tanya sang guru. Saya serius, guru. Saya benar-benar ingin menebus kesalahan saya. Bahwa saya dulu telah memfitnah guru. Sang guru terdiam sejenak, lalu ia bertanya kepada muridnya, apakah kamu punya sebuah kemoceng di kamarmu? Ya, kata muridnya itu, saya punya sebuah kemoceng. Apa yang harus saya lakukan dengan kemoceng itu? Muridnya bertanya kan. Oke, kata gurunya, besok pagi berjalanlah dari kamarmu ke pondokku atau ke rumahmu, berkelilinglah di lapangan sambil mencabuti bulu-bulu dari kemoceng itu. Setiap kali kamu mencabut sehelai bulu itu, ingat-ingat perkataan burukmu tentang aku. Lalu jatuhkanlah itu di jalanan yang kamu lalui. Nah, kamu akan belajar sesuatu dari situ. Lalu keesokan harinya, sang murid itu menemui sang guru dengan sebuah kemoceng yang sudah tak memiliki sehelai bulu pun pada gagangnya. Ia segera menyerahkan gagang kemoceng itu pada sang guru. Nah, sang guru ini berkata, sang murid juga awalnya bertanya, apa artinya guru hal ini? Sang guru berkata, bulu-bulu kemoceng yang sudah kamu jatuhkan satu persatu sepanjang jalan yang kamu lalui dari rumahmu ke rumah saya, nah, itu mengingatkan perkataan buruk saya tentang guru, kata si anak murid ini juga kan, sehingga dia berkata maafkan saya guru gitu kan. Lalu sang guru terdiam sejenak lalu berkata, kini pulanglah dengan kembali berjalan kaki dan menempuh jalan yang sama dengan saat kamu menuju rumahku. Di sepanjang jalan kepulanganmu, pungutlah kembali bulu-bulu kemoceng yang tadi kamu cabuti satu persatu. Dan esok harinya, murid itu kembali lagi datang kepada gurunya. Dan gurunya bertanya, sudah berapa banyak bulu yang kamu kumpulkan? Sepanjang perjalanan pulang, sang murid berusaha menemukan bulu-bulu kemoceng yang tadi dilepaskan di jalan. Lalu tadi seperti saya katakan, sudah berapa banyak gurunya bertanya yang kamu sudah kumpulkan bulu-bulu itu. Dan dia berkata kepada gurunya bahwa dia sulit menemukan bulu-bulu kemoceng tersebut. Nah, mereka tentu tertiup angin, Pak, kata anak muridnya kepada gurunya, atau menempel di bangunan sepanjang jalan, atau tersapu angin yang saya nggak bisa mencarinya, katanya gitu kan. Lalu sang murid terus berkata lagi kepada gurunya, apa sih pelajarannya Pak Guru? Nah, sang guru berkata akhirnya, bulu-bulu kemoceng itulah seperti fitnahan yang telah kau katakan, bahwa bagaimanapun kamu minta maaf, bagaimanapun kamu memperbaiki untuk menjadi bulu kemoceng itu kamu kumpulkan, tapi bulu-bulu kemoceng itu sudah hilang tertiup angin, sudah kemana-mana, sampai kamu mati pun bulu kemoceng itu akan terus hilang dan sudah menempel. Itulah seperti kayak sebuah fitnahan, bahwa fitnahan sampai mati orang itu pun akan sudah menyebar kemana-mana dan tidak bisa kembali seperti semula, seperti bulu kemoceng tadi. Sudah tertiup angin, sudah kemana-mana, itu akan percuma. Sekalipun murid itu minta maaf kepada gurunya, fitnahan akan seperti itu.
akan terus terbang kemana-mana dan tidak akan memperbaiki keadaan yang seperti semula. Itulah kalau kita bisa belajar dari sini betapa suatu perkataan yang menyakitkan atau fitnahan itu tidak bisa kembali seperti semula. Lalu kita kemudian dikatakan berikutnya di ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, lalu pada ayat yang ke-10, kalau saya boleh katakan lagi, ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pada ayat yang ke-10 ini dan ayat yang ke-9 tadi terdapat sebuah janji. Sebuah janji yang dikatakan kepada jemaat Smyrna, dikatakan jangan takut. Ya, jangan takut dengan apa yang harus engkau derita. Ini juga sebuah kontra ya atau pembatalan dari teologi kemakmuran yang mengatakan kalau dalam teologi kemakmuran di luar sana kita sering dengar bahwa orang Kristen, orang percaya pasti akan berhasil. 10 kali ganda, 100 kali ganda kamu akan sukses, akan kaya. Nah, itu lawan kata dari teologi kemakmuran bahwa dikatakan di sini walaupun kita sudah orang percaya, kita sudah mengikut Kristus, dikatakan kita pasti akan menderita, nggak mungkin, nggak juga pasti akan selalu senang hidup kita. Nah, tapi dikatakan kata Tuhan adalah jangan takut. Saya ingin katakan bukan berarti orang Kristen tidak bisa kaya, tapi kalau orang Kristen tidak kaya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kekayaan bukan menjadi tolak ukur orang itu diberkati, bukan menjadi tolak ukur bahwa dia adalah orang yang paling istimewa, adalah orang paling hebat di mata Tuhan. Bukan itu tolak ukur kekristenan, tetapi tolak ukur kekristenan adalah kasih Kristus, keselamatan Kristus bagi orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah sekalipun. Lalu dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, di situ Tuhan mau katakan ke depannya juga kamu juga akan kesusahan lebih lagi. Jadi ini bukan kesusahan yang pertama dan yang akan berhenti yang mereka alami di jemaat Smyrna, tapi Tuhan katakan jangan takut. Kamu akan mengalami kesusahan lagi. Nah, gimana tuh kayak gitu? Kalau dikatakan jangan takut. Udah kesusahan yang pertama, tapi Tuhan ngasih janji, tapi jangan takut, jangan takut. Kamu nanti juga akan mengalami kesusahan lagi. Ini mah baru awal-awalnya aja, kesusahan lagi kok. Nah, gimana kan kalau kita seperti itu? Tapi ada janji di Tuhan dikatakan di ayat selanjutnya. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di situ di ayat yang ke-10 dikatakan ya kan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di sini hendaklah kamu setia karena kamu akan memperoleh kehidupan jika engkau setia sampai mati. Lalu ditutup dengan ayat yang ke-11 dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya ini adalah suatu janji kemenangan yang akan diperoleh oleh setiap orang percaya, bahwa setiap orang percaya tidak akan mengalami kematian yang kedua, walaupun dia harus mengalami segala pergumulan, segala kesusahan dalam kehidupannya, tapi di sini janji bahwa orang Kristen tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu api kekal selama-lamanya. Jadi, marilah kita sebagai penerapannya, marilah kita semua Inang Eda, semua komisi INA, GPKB Menteng, mari kita merefleksikan diri kita bahwa dalam setiap pergumulan kita,
bahkan semua apa yang kita hadapi, kesulitan apapun, dikatakan di sini pertama adalah Allah tahu kesusahan kita, Allah tahu kemiskinan kita, Allah juga tahu segala fitnahan yang mungkin kita alami atau bahkan saya alami. Tapi ada satu janji yang luar biasa untuk kita semua, bahwa kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap aspek yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam kami berkeluarga, dalam lingkungan kami berteman, dalam lingkungan kami bergereja, dalam kami menemui orang-orang dimanapun kami berada, agar kami menjadi terang dan garam dunia, agar kami boleh mempersaksikan kebenaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Agar kami juga dari firman ini kami dapat belajar bahwa dalam setiap kesusahan kami tahu Tuhan tahu. Dalam setiap apa penderitaan dan kemiskinan, kekosongan, kekurangan yang kami miliki Tuhan tahu. Dalam setiap fitnahan ataupun hinaan yang kami alami semua, kami percaya Tuhan juga tahu. Karena kami percaya Tuhan menjanjikan penghiburan, janji yang luar biasa, janji kemenangan dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami suatu saat akan mendapatkan kemenangan dalam janji surgawi bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami pelajari, kami gumuli, kami mengucap syukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Femi untuk firman Tuhan sore hari ini. Selanjutnya kita akan sebelum kita tutup acara kita dan masuk ke dalam doa syafaat, untuk doa syafaat nanti akan dipimpin oleh siapa? Karandang atau Dakvel? Doa syafaat? Nggak kedengeran Kak. Tapi aku boleh nggak minta-minta, kan ini kayaknya sebentar banget ya, ada Jordan, ada Jordan kok jadi, ada JC loh, ada JC. Apakah kita boleh sharing-sharing karena waktunya masih banyak nih? Boleh? Kalau apakah ada boleh ruang kesaksian? Siapa tahu ada yang mau sharing-sharing. Waktunya aku tadi kayaknya sedikit ya firmannya, nggak lama. Oh, boleh. Eda, silakan kalau ada yang mau memberikan kesaksian karena waktunya masih panjang ternyata, boleh. Mungkin ada yang mau merespon firman yang sudah disampaikan oleh Eda Vel.